Wa ma lakum la tuqatiluna, dan mengapa kalian tidak berperang fisabilillah di jalan Allah, wal mustad'afina, dan orang-orang yang lemah, minar rijal, dari laki-laki, wan nisa, dan para perempuan, wal wildanil ladina yaqulun, dan anak-anak yang mereka berdoa, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah, dari negeri ini, Mekah, az-zalim ahluha, yang zalim penduduknya, waj'alana, dan berikanlah kami miladunka waliyan, dari sisimu seorang pelindung, waj'alana, dan berikanlah untuk kami miladunka nasira, dari sisimu seorang penolong. Ya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak-anak maupun perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah, penduduk yang zalim, berilah kami pelindung dari sisimu, berilah kami penolong dari sisimu. Bagaimana kalian sampai hati untuk tidak berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang tua, laki-laki, wanita, anak-anak yang lemah selalu memohon pertolongan kepada Allah. Mereka berkata apa? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kekuasaan orang-orang yang zalim. Tempatkanlah kami berada di dalam kekuasaan orang-orang yang beriman dengan kekuasaan dan rahmat-Mu. Berikanlah kami penolong dari sisimu, dan juga yang akan menolong kami. Ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang mereka beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang di jalan taghut, setan. Faqatilu auliya asyaitan, maka perangi, kalian perangi teman-teman atau sekutu setan. Inna kaita syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Ya. Orang-orang yang beriman, ya, berperang di jalan Allah. Orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kaita syaitan, inna kaita syaitan kana dha'ifa. Alam tara ila ladina qila lahum, dan tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, qila lahum kuffu, kalian tahanlah aidiakum, tangan-tangan kalian dari berperang, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, falamma kutiba alaihimul qital, lalu ketika diwajibkan atas mereka qital, berperang, idza fariqum minhum, ya, jadi tiba-tiba segolongan munafik di antara mereka, yakhshaunan nas, mereka takut, gentar kepada manusia, kepada musuh, ka khosyatillah, seperti rasa takut, ya, seperti rasa takut Allah, au asyaddu khosyah, atau bahkan mereka lebih takut dari Allah, dari siksa Allah. Wa qalu rabbana, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, lima katabta alainal qital, mengapa sekarang engkau wajibkan atas kami al-qital, berperang, laula akhartana, ya, mengapa tidak akhartana, engkau tunda kewajiban perang pada kami, akhartana ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Qul mata'ud dunya qalil, katakan kesenangan dunia itu sedikit, wal akhiratu khair, dan akhirat itu surga lebih baik, liman ittaqa, bagi yang bertakwa, wala tuzlamuna fatila, dan tidak akan dizalimi atau dikurangi sedikit pun pahala itu. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan pada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, ya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jadi orang-orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum ada perintah perang. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ya, siapa itu mereka? Itu orang yang menampakkan dirinya
orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum adanya perintah perang. Ya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ya, tahanlah tanganmu dari perang, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka munafik takut kepada manusia, takut kepada musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Nah, mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Ya, karena takutnya, katakanlah, kesenangan dunia itu hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi mendapatkan pahala yang turut berperang, maka kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi menurut Ibnu Abbas, suatu ketika Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabatnya mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kami pernah menjadi tangan-tangan orang yang disegani dan mempunyai harga diri ketika kami dalam kondisi musyrik. Tetapi ketika kami telah beriman, kami justru merasa hina. Ya, Rasul pun bersabda, dahulu di Mekah, aku diperintahkan untuk tidak memerangi kaum musyrikin. Ya. Setelah hijrah ke Madinah, setiap muslimin diperintahkan untuk berperang. Namun Abdurrahman dan beberapa sahabatnya enggan berperang. Maka turunlah ayat ini. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik takut kepada manusia, takut kepada musuh. Ya, seperti takutnya kepada Allah, bahkan mereka lebih takut dari itu. Ya, mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Ya, katakanlah kesenangan dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Ya, mendapatkan pahala berperang. Wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat dan heran terhadap orang-orang yang menginginkan perang sebelum datang perintah perang? Nah, kepada mereka dikatakan, belum tiba saatnya perang, tahanlah dirimu, tahanlah tanganmu, jagalah selalu sholat dan zakat kalian. Akan tetapi tak kala datang perintah perang, sebagian mereka takut kepada manusia, seperti hanya kepada Allah takutnya, bahkan lebih. Dengan penuh heran mereka berkata, mengapa engkau mewajibkan berperang kepada kami? Ya, mereka mengira bahwa kewajiban perang itu akan mempercepat kematian mereka. Nah, jadi oleh karena itu mereka mengatakan, mengapa tidak engkau tangguhkan beberapa waktu lagi hingga kami dapat menikmati apa yang ada di dunia ini? Ya, katakan kepada mereka, majulah kemudian pertempuran meskipun perang itu akan menyebabkan kematian. Kenikmatan dunia meskipun tampak besar sangat kecil dibanding kenikmatan akhirat. Jadi akhirat itu lebih baik dan lebih besar artinya bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalian akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan kalian di dunia tanpa berkurang sedikit pun. Ya. Aina matakunu yudrikumul maut, di mana saja kalian berada, takunu yudrikumul maut, akan mendapati kalian al-maut, kematian. Walau kuntum fi burujim musyayadah, walaupun kalian berada dalam benteng-benteng yang kokoh. Wa in tusibhum hasanatun, dan jika menimpa mereka, yaitu orang Yahudi, hasanatun, kebaikan atau kenikmatan, yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indillah, ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayi'atun, dan jika mereka menimpa keburukan atau kesusahan, yaqulu hadhihi min indik, mereka berkata, ini kesusahan ini dari engkau, dari engkau Muhammad. Qul,
Katakanlah kullun, semua itu min indillah, dari sisi Allah. Fama lihaula, maka mengapa mereka itu al-qaum, itu Yahudi, orang Yahudi, la yakaduna, hampir tidak yafqahuna haditha, hampir tidak memahami pembicaraan. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu akan mati juga dimanapun kalian berada. Kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi, yang kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Jika mereka ditimpa keburukan, mengatakan ini dari engkau Muhammad. Dari engkau, maksudnya Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang mengenai kamu dari kebaikan, kenikmatan, minallah, itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin, dan apa saja yang mengenai kamu dari keburukan atau kesulitan, famin nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami utus engkau Muhammad untuk manusia sebagai rasulah. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Kebajikan apapun yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Keburukan apapun itu kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. As-Sudi mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang munafik. Orang-orang munafik yang mempunyai kebiasaan jika bercocok tanam, dalam bercocok tanam, mencari rezeki, berdagang, dan mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan bahwa semua itu dari Allah. Namun sebaliknya, jika mendapat musibah, mereka selalu menyalahkan Rasulullah. Ya, maka dikatakan apa? Kebajikan apapun ya yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Ya, keburukan apapun yang menimpamu juga itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus Muhammad sebagai Rasul. Jadi, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi, yang kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, dia mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Ya, katakanlah semuanya itu datang dari sisi Allah. Ya, maka mengapa orang-orang munafik itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Jadi kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah sebagai Allah yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Ya, diulang selawase. Ya.